Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Ananda. Materi kita kali ini yang akan kita bahas yaitu sistem persamaan linier 3 variabel atau biasa disingkat dengan SPLTV. Nah, sebelumnya Ananda tentu sudah mengenal dengan istilah SPLDV ya, sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, penyelesaiannya hampir sama, tetapi terdapat sedikit perbedaan ya. Oke, sekarang kita kenal terlebih dahulu bentuk umum dari persamaan linier 3 variabel. Nah, ini dia. AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Dengan A, B, C, dan D-nya adalah anggota bilangan real. Terlihat ya Ananda, perbedaannya dengan persamaan linier 2 variabel. Nah, kalau persamaan linier 2 variabel kita hanya ada 2, yaitu X dan Y. Tetapi di sini kita sudah mengenal dengan variabel lain yaitu Z ya. Nah, namanya saja persamaan linier 3 variabel. Tentu variabelnya ada 3 ya. Nah, dan biasanya variabel itu dipakai dengan pemisalan X, Y, dan Z. Nah, sementara yang sistem persamaan linier 3 variabel, nah, ini dia bentuk umumnya. Nah, nampak ya, kalau sistem dia memakai memakai persamaan lebih dari 1. Kalau 3 variabel berarti persamaannya ada 3 ya. Kalau 2 variabel berarti kalau sistemnya persamaannya ada 2. Nah, ini dia. Oke, nampak ya? Dengan A1, A2, A3 sampai dengan D3 adalah anggota bilangan real. Nah, jadi yang akan kita bahas nanti adalah yang di kotak kedua ya Nanda, sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel berikut. Ini dia. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan SPLTV ini adalah membuat persamaan 1, 2, dan 3-nya. Jadi diurutkan saja. Yang baris pertama itu persamaan 1, baris kedua persamaan 2, dan baris ketiga adalah persamaan ketiga. Sama seperti sistem persamaan linier 2 variabel juga seperti ini kan. Nah, kemudian setelah kita urutkan, kita pilih variabel mana yang mau kita hilangkan terlebih dahulu. Jadi tidak mesti selalu X yang dihilangkan ya terlebih dahulu, boleh Y, boleh Z. Jadi pilihlah variabel yang koefisiennya sederhana, yang angkanya lebih kecil. Biasanya itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu akan menghilangkan variabel Y. Nah, karena angka-angkanya lebih sederhana dibandingkan dengan X dan Z. Nah, kebetulan di sini Ibu akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Tentu ada pertanyaan, apakah saat kita menghilangkan Y, yang harus dieliminasi itu persamaan 1 dan 2 ya? Gitu ya? Tidak ya Nanda, tidak harus kita mengeliminasi 1 dan 2 terlebih dahulu. Boleh 1 dan 3, boleh 2 dan 3. Jadi terserah Ananda mau pilih pasangan yang mana. Nah, kebetulan di sini Ibu akan memilih pasangan persamaan 1 dan 2 yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Nah, ingat tadi Ibu akan menghilangkan variabel Y ya. Jadi kita samakan koefisiennya supaya bisa hilang. Jadi cara mudahnya kita ceng saja. Yang di bawah yaitu yang di persamaan kedua itu kan koefisiennya 2. Maka yang di atas yang persamaan 1 Ibu kali 2 semuanya. Jadi termasuk min 1-nya juga dikali 2 ya. Dan untuk persamaan kedua Ibu kali 1 semuanya. Jadi diceng ya. Variabel Y-nya kan punya koefisien 1 untuk yang persamaan di atas, yang persamaan 1-nya, maka yang di bawahnya kita kali 1. Nah, sama seperti persamaan linier 2 variabel ya. Nah, lihat ini yang mau dihilangkan. Nah, biasanya kelirunya di sini. Tanda yang akan kita hilangkan itu berbeda. Yang satu negatif, yang satu positif. Maka untuk menghilangkannya kita harus tambahkan.
Jadi ingat ini ya tipsnya, kalau yang mau dihilangkan itu tandanya berbeda, maka harus kita tambah. Tapi kalau dia tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka kita kurangkan. Nah, jangan dihajar dikurang semua ya. Harus diperhatikan tanda yang mau dihilangkan itu. Oke, kita tambah atas dan bawah. Ini 7x, ini tambahkan jadi 3z. Yang min 2 tambah 8 jadi tambah 10 jadinya 8 ya. Nah, diperolehlah persamaan keempat. 7x tambah 3z sama dengan 8. Nah, persamaan keempat ini kita simpan terlebih dahulu. Kita cari dulu pasangannya, yaitu persamaan kelima. Nah, persamaan kelima kita peroleh dengan mengeliminasi 1 dan 2. Apakah harus 1 dan 3 ya? Apakah harus 1 dan 3? Tidak. Boleh juga 2 dan 3. Tetapi ingat, kalau saat mengeliminasi pertama Y yang kita hilangkan, maka sekarang juga harus Y yang kita hilangkan. Jangan sampai berbeda. Ya. Awal kita menghilangkan Y, sekarang kita hilangkan Z. Tidak boleh ya. Oke, ini dia persamaan 1 dan ini persamaan ketiga. Nah, perhatikan ini. Koefisiennya sudah sama, jadi kita tidak perlu mengali lagi ya. Langsung saja. Tadi Ibu bilang apa kalau tandanya sama? Sama-sama negatif ini yang di dalam kotak merah harus dikurang. Nah, ini ya. Nah, kurangkan atas dan bawah. Ini dia hasilnya. Didapatlah persamaan kelima, yaitu 6x tambah 5z sama dengan 2. Oke, sudah dapat nih pasangan yang kelimanya. Maka kita eliminasilah pasangan baru yang kita peroleh ini ya, yaitu persamaan keempat dan kelima ini kita eliminasi. Nah, boleh menghilangkan X, boleh menghilangkan Z. Tergantung Ananda sukanya yang mana yang mau dihilangkan terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu menghilangkan Z. Maka yang di atas Ibu kali 5, yang di bawah Ibu kali 3. Supaya sama koefisiennya. Oke, perhatikan ini sama-sama positif, berarti harus kita kurangkan. Oke ya. Nah, saat kita kurangkan, diperolehlah 17x sama dengan 34. Kita cari x-nya seperti biasa, kita bagi ya. Nah, dapatlah nilai x-nya sama dengan 2. X sudah dapat, berarti tinggal mencari nilai dari Y dan Z. Nah, kita manfaatkanlah yang X sama dengan 2 ini. Oke ya, kita misalkan X sama dengan 2 ini persamaan ke-6, boleh ya. Nah, maka kita substitusikanlah persamaan ke-6 tadi ke persamaan 4 atau 5. Ya, hanya boleh 4 atau 5 ya. Belum boleh 1, 2, dan 3. Nah, pilih yang paling sederhana yang mana? Nah, Ibu pilihnya yang 6x tambah 5z sama dengan 2. Tadi kan kita udah dapat nilainya 2 ya. Kita ganti ke sini. Kita hitung seperti biasa. Kemudian diperolehlah nilai z-nya sama dengan min 2. Nah, jadi udah 2 ya variabel yang kita dapatkan nilainya. Tinggal lagi Y ya. Oke, kita misalkanlah yang Z sama dengan min 2 ini persamaan ke-7. Nah, tinggal satu lagi nih persamaan variabel yang mau kita cari, yaitu variabel Y ya. Nah, untuk mencari Y, boleh kita substitusikan ke persamaan 1, 2, atau 3. Nah, baru boleh ke situ ya. Ambilnya salah satu saja, ambil yang paling sederhana. Nah, Ibu ambilnya yang ini. 3x tambah 2y kurang z sama dengan 10. Ganti nilai x dan z-nya karena tadi kita udah dapatkan nilainya. Kemudian kita hitung seperti biasa. Sehingga diperolehlah nilai dari y-nya sama dengan 1. Oke, paham ya? Nah, kalau udah dapat semua nilai dari variabelnya, barulah kita tulis himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah X, Y, Z ya. Ingat, urutannya X, Y, Z. Nah, harus berurutan seperti itu. Jadi, tadi X-nya 2, Y-nya barusan dapat 1, dan Z-nya negatif 2. Nah, paham ya Nanda ya? Ini gampang, tetapi agak panjang karena variabelnya ada 3 ya.
Oke, Ibu rasa cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.